antrinya panjang banget sampai hampir 1-2 blok. Worth it nggak ya? Yuk kita mulai ngantri supaya nggak semakin panjang. Antriannya nggak selesai-selesai. Oh my god. Ini karena budaya Korea semakin populer nih ya. Di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Wow, lihat ya guys, sampai ada orang yang bawa tas karena dia ingin pergi ke berbagai negara di Washington DC. My god. Ini orang-orang pada ingin pergi ke berbagai negara, dan yang menariknya nggak usah pakai paspor loh, karena hari ini adalah Passport DC di mana berbagai embassy buka pintunya dan kita bisa datang mengunjungi dan mengalami berbagai budaya, makanan enak. Dan saya sama Mas Yogi, apa kabar Mas? Udah hujan semangat? ya? Iya hujan, tapi lihat deh masih penuh. Semangat banget, antrinya panjang loh. Antrinya panjang banget, Panjang. hebat banget. Seperti ini event yang seru banget, orang-orang pada datang. Ini diadakan setiap tahun ya Mas? Diadakan setiap tahun. Dan Mas Yogi udah pernah? udah dong. Udah, kita kan tahun lalu kita pernah Tahun lalu kita kan? pernah ke sana. Tapi sendiri sebelum itu udah? Pernah dong. Pernah? Pernah. Ini embassy Korea. Nah, Wah. tapi bukan mainnya, jadi dia punya Ini dua cultural gedung. center Iya, ya, jadi cultural center. tempat budaya. Aku udah pernah beberapa kali ke sini. Di sini biasa ada berbagai art, bisa menikmati, bisa belajar mengenai budaya Korea. Jadi emang beda dengan embassy-nya, tapi juga tetap dijalankan oleh budaya embassy-nya Korea ya. Iya. Nah, jadi kita sebenarnya saya dan Mas Yogi itu ke sini kita ingin membandingi berbagai embassy di sini ya, yang mana yang Iya. paling membagikan budayanya, Iya. makanan minuman yang enak di mana, Iya. dan juga kegiatan apa yang kita bisa lakukan di embassy, dan juga keramaian. Dan sekarang nih Korea cukup ramai ya, ini kontender mungkin salah satu kontender yang ya. paling kuat Ya. nih. Dan event ini seperti kayak katakan ini disebut sebagai Passport DC, dan kita di sini ada berbagai embassy yang ikut berpartisipasi di Passport DC, termasuk jika Anda bisa lihat di situ ada Indonesia. Wow, wow, wow. Wow. So what should I say as a king? Anything you want. Okay. Wah. Wah, ternyata ini pakaian raja nih. Annyeonghaseyo. This is not the king, right? Like, for once, I Oh, gotta it's be so on top of it, right? Thank you. 안녕하세요. How do you think so far about this event? It's so fun so far. It seems really exciting, and this is the first thing we're doing, so it's it's been great so far. what other embassies are you planning to visit? I'm not sure. You could be part of it Go too. across the street. I think that's the Congo. I think is across the street. Is this your first time at Passport DC? Yes. Yes, I've both been of to you. this embassy, Yes. but not on the tour. She has Oh. a little app, and it says like 75 Yes. places to go. Oh, you guys Yeah. have 75 places to go. Yes. I hope you guys Well, can make it. 74, I guess. 74, Yeah, this is the because first the one. lines are really long. So It wasn't that long of a wait. It was maybe like 10 minutes, maybe if that. For Yeah. us, it wasn't that bad. It's the plan for the Saturday. Just wander around, see what we can get in. You know, there's Yeah. nowhere to be, so. that's a good plan, Yeah. guys. All right, Yeah. enjoy the rest of your day. Thank you so much for you. talking to us. Thank you. Jadi kita baru bisa dengan Hana dan Ilana, katanya mereka ngantri sekitar 10 menit, katanya nggak panjang, terutama karena eventnya seru banget. Mereka mau pergi ke 74 event lagi. Waduh, kayaknya mereka yang harus ini ya, yang judge ya, embassy mana yang jago. Karena mereka mau ke 74 embassy, hebat banget. Oke, di sini sepertinya ada berbagai barang-barang tradisional Korea yang bisa dilihat. Seperti itu ada kipas, ada sepatu kecil banget, lucu banget ya, imut. Dan di situ juga ada model pakaian, tapi lihat deh, modelnya pakai botol minuman, lucu banget. Dan ini juga sepertinya ada berbagai castle atau istana di Korea. Kita coba lihat ya.
Gwanghwamun, aduh kayaknya saya pronunciation-nya salah deh. Gwanghwamun Miniature Gwanghwamun is the main gate. Oh, ini adalah pagar buat palace di Korea, dibikin tahun 1935, menarik sekali. Wah, ramai banget ya di sini. Memang karena budaya Korea itu semakin terkenal di seluruh dunia, terutama karena K-pop. Dulu ada film Parasite, jadi emang ini salah satu tempat yang pastinya dikunjungi oleh banyak warga Amerika Serikat. Kita lihat lagi di sini ada apa lagi? Tuh, ada tulisan We are all product of our polluted environment. Jadi ini ada banyak message mengenai environmental concerns, mengenai iklim. Ternyata ini sebuah orang sepeda ya. Menarik juga nih art installation-nya. Dengar teman-teman, jadi ada band, Korean band yang lagi siap-siap untuk tampil karena jam 11 mereka mau main. Sayangnya kita harus pergi karena ada beberapa embassy yang kita harus check out. So, hopefully performance-nya bagus ya. Mari kita pergi. Dari benua Asia sekarang kita ke benua Afrika, tepatnya kita ke Embassy of Cameroon. Jujur saya tidak terlalu tahu banyak mengenai negara ini, jadi ini waktunya untuk belajar mengenai budaya Kamerun. Mari kita masuk yuk dan lihat apa aja yang kita bisa lakukan di dalam embassy ini. Wow, Anda bisa lihat di kanan saya sudah ada pakaian-pakaian tradisional dan juga ada yang modern nih seperti kaos t-shirt itu tapi ada nuansa tradisionalnya. Belum apa-apa udah masuk udah langsung dansa. Udah kerasa banget ya di beda dan baunya juga udah bau apa nih bisa dibilang spices apa nih? Yeah, spices menarik ya. What are we supposed to do with this? You twist it. You gotta twist it to peel it off exactly, and Okay. you chew bit by bit. Yeah. And you said it's bitter. It is really bitter. Yeah. Okay. Of course. Thank you guys for Thank coming. you. Iya. Katanya pahit nih untuk bangun karena ini pagi-pagi jadi kita harus bangun kayak kopinya mereka mungkin ya. Oh, bitter nih. Oh. Saya harus nyoba. Enak mas, harus coba mas. Mantap. Nggak ada rasa. Terus tiba-tiba cekek. Yeah, small bites better, right? Pahit banget. Katanya enak. Enak banget kayak kopi hitam di Indonesia gitu loh. Yang bawahnya ada kopi-kopi sisanya di bawah. Cheers to Cameroon. To Cameroon. Kan kayak kopi hitam Indonesia gitu ya. Go down. Oh, very stiff. Oh man. Oh, my legs. Nah guys, antriannya panjang juga di dalamnya. Langsung suasananya berbeda di sini. Sekarang ada live performance oleh seorang musisi. Cameroon loves you, Cameroon loves you, Cameroon welcomes you. So, kita dikasih gratis untuk sample. Ini beignet banana donat dari Prancis. From Cameroon, yes. Thank you so much, ma'am. Oh, wow, ma'am, this is amazing. So good, banananya kerasa banget. Mas Yogi coba dong. Dicoba dari Gadira nih. Oh ini enak betul, janji saya. Wah, pisangnya kerasa ya. Wah guys, ternyata ini antriannya panjang juga ya. Ini kayaknya ada daging beef dikasih gratis. Jadi orang-orang pasti ingin mencobain ini.
Rasanya kayak di klub ya. Thank you. Can I have beef? Spicy or barbecue? Both. What? Thank you so much. Oke, jadi saya ambil ayam, Mas Yogi yang beef. Aku pakai spicy sauce, Mas Yogi dicampur ya, barbecue dan Yoi, spicy. dicampur. Kita coba dulu ya. Masih panas, masih fresh. Dan pedesnya nggak main loh. Ini pedes banget. Juara dagingnya empuk. Masa gratis sih dikasih, enak banget, parah gratis. Ayam ya, kita coba. Pedes ya? Pedas, udah jelas nih cabenya habanero. Oh, nggak tahu. Habanero tuh Hebat. salah satu cabai terpedas ya, di Amerika. Oh, Enak ya? Wow. oh, ini barbeque-nya rasanya tuh ada manisnya, ada asinnya, dan dicampur dengan ada kayu-kayu bakar arengnya gitu. Ya. Jadi enak. Jelas Mas Yogi bisa belajar, udah tahu cara masak, karena dia udah tahu ada gimana cara bikin dagingnya, hebat emang. Tapi enak banget ya. Enak banget. Terus dapat gratis tuh, rezeki sih ya. Guys, kalau saya ngomongnya agak aneh, karena lidahnya keberetan ya. Tapi review saya, ayamnya saya kasih 8,5, dagingnya 9,5, terutama karena saus pedesnya yang gokil, walaupun saya keberetan tapi enak banget. Buat Mas Yogi apa? Buat saya ayam bener di bawah 9. Ya. Tapi daging setuju 9,5. Terutama karena pedesnya ya. Ya, Masih kepedesan nih kah? pedas. So, do you think it was worth it to wait that long for these beef? We didn't wait that long actually, but yeah, I'd say it was worth it. The company was good. Yeah. Did you guys get the barbecue or the spicy one? We got the spicy. How is it? How spicy is It's it? really good. It's spicy, but It's it's like really good. it's still burning, man. I ate it like 5 minutes ago. After this, where do you guys think you're going? After Cameroon? I don't know. I don't know. I had a pre-plan. Yeah. So I had Guyana, but like we might just like play it by ear. Yeah, Oh, we're yeah. gonna walk around and find out. Enjoy the rest of your days, guys. Thank you. Semakin siang ternyata semakin ngantri. Tadi kita masuk Cameroon gampang banget, tapi lihat deh sekarang. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara, Senin sampai Sabtu, pukul 11 WITA, hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Pamyanti yang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali.
Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Kita akan masuk nih Embassy of Jordan. So I can't wait. Kita lihat bagaimana sih suasana di dalam Jordan Embassy ini. Sekarang kita udah bukan di Amerika Serikat lagi, tapi kita sudah di Jordan. Jadi kita lihat yuk country Jordan kayak gimana ya. Let's go. Nah ini dia suasana di dalam Embassy of Jordan. Anda bisa lihat tetap aja ngantri ya, dan antrian itu sampai luar loh. Jadi dari luar masuk ke dalam, muter ke situ sampai arah ke sana. Dan Anda bisa lihat di sini ada berbagai budaya dari negara Jordan. Seperti di kiri saya ada artis-artis dari Jordan, ada pakaian-pakaian di Jordan di kanan saya nih, dan cantik-cantik semuanya. Ini menurut saya adalah sebuah event di Washington DC yang bagus banget karena kita bisa belajar berbagai budaya dari berbagai negara dari seluruh dunia. Oke, dari Embassy Jordan sekarang kita ke Afrika karena kita akan ke Embassy of Ethiopia. Mantap. Selamat datang ke Afrika. Sekarang kita ada di Ethiopia. Wah, langsung masuk, langsung kerasa banget nih kita di negara yang berbeda nih. Baunya pun wah sangat unik, sangat kayak bau Ethiopia. Emang kayak kalau saya ke restoran Ethiopia di Washington DC itu baunya seperti ini nih. Oh, where do you get it? Ini ada kacang-kacang. Oh, bukan kacang, ini kopi, maaf. Baunya enak. Ini kopi-kopi dari Ethiopia yang terkenal banget. Di kiri saya juga ada berbagai baju-baju, necklace, perhiasan, dan lagunya asik ya di sini. Dan di sini Anda juga bisa lihat mereka ada berbagai lembaga nirlaba untuk mengembangkan dan juga membantu Ethiopia. Dan lihat ya ini teman-teman, keren. Artisnya keren ya mas? Keren. Wow. Sekarang saya berada di depan Embassy of Bangladesh. Ini juga salah satu embassy yang terkenal banget. Antriannya juga cukup panjang ya, sampai 1 blok di situ. Dan ini adalah salah satu dari 60 embassy yang ikut program atau inisiatif Passport DC. Oke guys, tadi abis kepedesan makan daging di Cameroon, sekarang kita ke Embassy Ivory Coast dan Anda bisa lihat antriannya cukup panjang dan kedengeran ada suara-suara drum, kayaknya menarik di dalam. Yuk, masuk yuk.
Oke guys, sekarang kita sudah dekat Embassy Ivory Coast yang di bahasa Indonesia adalah Pantai Gading. Bukan Kata Gading ya, Pantai Gading. Dan Anda bisa lihat di belakang saya ada pertunjukan live drummers. Udah seru banget ya, dan saya nggak bisa hot tapi dansa nih. Seksi. Dan yang menariknya pakaiannya semuanya kayak keren banget ya, ada bunga-bunganya. Imbang banget, keren. Good job guys. Thank you. This is to register? Or... Yeah, scan and register. Scan and register. Oke, thank you. Wah, ini ternyata gedungnya cukup modern ya. Tapi walaupun modern, tetap di-decorate dengan barang-barang tradisional Pantai Gading ya. Seperti ini, saya mau duduk nih supaya kelihatan keren. Di sini ada berbagai instrumen tradisional Pantai Gading seperti ini. Ada drum. Di sini ada, aku nggak tahu namanya instrumennya, tapi semacam gitar atau string ya, violin. Ini kayaknya shaker. Wah, asik nih. Dan di sini juga ada semacam gamelan. Nggak bisa main nih, pemirsa. Hi. Can I try the peanuts? Cocoa beans? Okay. Do I just eat it straight up? Like this? You can really taste the chocolate. Wow. That's amazing. Right. So this is common. People just eat it like that. Jadi Pantai Gading itu salah satu negara pertama yang memproduksi cocoa beans. Jadi harus dicoba nih cocoa beans-nya. Enak enak banget ya. Wow. Jadi salah satu negara pertama nih yang bikin cocoa beans, yang produksi cocoa beans. Wah, ini sepertinya kayak pasar market di Pantai Gading. Bisa beli beberapa hal-hal seperti situ. Di kanan saya ini ada gelang-gelang. Di kiri saya ada topi dan baju tradisional. Di situ ada pernak-pernik dan pakaian tradisional lagi. Dan kayaknya di situ ada kopi, kita coba yuk. Right there. Panas, tapi enak sih. Dan juga dikasih air putih gratis nih. Habis kepedesan di Cameroon, ini cocok banget nih. Wow. Lihat deh guys, ikan goreng. Wah, enak banget. Mantap. Kita ke negara berikut sekarang, kita ke Caribbean Islands, yaitu negara Haiti atau Haiti. Dan antriannya lumayan rame, tapi kelihatannya seru ya karena orang-orang masih nongkrong di luar sini. Jadi kayak di dalam mungkin ada banyak kegiatan, mungkin ada makanan, kita harus cek dulu ya masuk ke dalam. Oke, kita udah selesai nih, antriannya udah selesai, di situ udah selesai. Dan kita udah mau masuk ke dalam Embassy Haiti. Dan walaupun negara Haiti lagi ada banyak isu, tapi mereka tetap ingin menjalankan paspor DC dan membagikan budaya mereka. Jadi pemerintah Haiti tetap ingin memberikan yang terbaik untuk negara Haiti. Sekali lagi kita masuk yuk. Sebagai contoh di situ ada berbagai art, painting, stuff. Mungkin kita cek dulu sebentar ya. Ya, di dalam gedung Embassy of Haiti ini ada berbagai Haiti yang terkenal, seperti di sini ada Marie Cordelier Harris, dia pertama pemain basket perempuan WNBA pertama dari Haiti, dan di sini juga ada Jean-Michel Basquiat,
salah satu artis yang paling terkenal di seluruh Amerika juga ya. Dia sering banget di New York City, graffiti dan stuff yang terkenal, sampai baju-bajunya terkenal banget pakaian-pakaiannya. Wah, ternyata gede juga ya ini embassy. Kita di atas lantai 3 Embassy of Haiti, ada berbagai lukisan lukisan yang cantik sekali. Sekarang waktunya ke bawah, kayaknya ada makanan loh yang dikasih gratis. Mari. Akhirnya habis nunggu sekitar 15-20 menit naik turun Embassy ini, kita nyampe di akhir antrian dan kita baru akan menerima makanan nih. Kita akan menikmati makanan Haiti dan kelihatannya udah mau habis nih. Untung nih kita dapet nih kayaknya, insya Allah. Thank you. Oh, that's a spice? This is hot shot. That's nice. Hot shot. Hot sauce. I What love is it it. called? What is this dish called? Oh, this is called chaga. Chaga. And it's made with garbanzo beans, pumpkin, and corn. Garbanzo beans, pumpkin, and corn. Yes. Oh. Pakai sambalnya. Hot sauce. Mas Yogi mau ditaruh hot sauce? Mau dong. Dan juga Oh, minum ya? ada minuman nih. Ada Embassy of Haiti ya. What kind of drink is this, man? Say that again? Coach. Okay. Thank you. Hari ini sepertinya makanannya semuanya pedas ya. Karena ini saya mungkin ketambahan kebanyakan hot sauce ya, tapi pedas banget. Tapi guys, lihat deh. Nah, enaknya, oh my god. Jadi ada dua versi. Ini vegetarian ya. Yang satu lagi katanya mungkin ada pork ya, jadi kita nggak milih. Minumannya pun juga sangat refreshing. Ada dua versi, ada yang ini, yang normal, dan ada satu lagi pakai alkohol. Dan ini segar banget. Ini mirip makanan New Orleans dari mana aku lahir. Jadi saya harus kasih ini 8,8. Actually 9. Chickpeas ya. Chickpeas. Chickpeas. Ini tuh kacang merah, red bean. Nah ini sambalnya nih, kalau lihat cabenya sih habanero nih. Pedas lagi dong. Iya. Makanya dari, tapi nggak sepedas yang sebelum. Ini kayak kecampur dengan sup lah. Oke, kita coba ya. Nah, jelas habanero rasanya. Enak ya tapi? Oh, enak banget. Dan dia saus curry ya. Iya. Wow, seru banget ya. Ada apa di Vlogger on the Road selanjutnya? Gandhira Pratama dan Yogi Laksono, stay tuned for more adventures.